Cari kok. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami kelompok ayam geprek Mister Mercon ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Miftah Lutfi. Oke, perkenalkan nama saya Sarudin. Perkenalkan nama saya Putu Satria Ningrat. Nah, di sini tugasnya kita disuruh untuk eh, mengumpulkan data dari UMKM. Di sini kita memakai ayam geprek Mister Mercon yang beralamat di Jalan Ngindan Semolo, pemiliknya Mas Ibnu. Tahu. Produk yang dijual ada empat macam. Yang pertama ayam geprek dengan harga jual per unitnya 10.000. Yang kedua ayam rica-rica yang 10.000 juga, es teh manis 3.000 dan yang terakhir adalah tambah nasi 3.000. Untuk proses produksinya atau OPC-nya, yang pertama yaitu mempersiapkan bahan bakunya seperti tepung, ayam, dan bumbu-bumbu lainnya. Lalu pencucian ayam, setelah itu marinasi ayam. Yang terakhir adalah menginspeksi bumbu marinasinya apakah sudah pas atau belum. Lanjut yaitu pelapisan tepung, lalu penggorengan, lalu diinspeksi lagi apakah ayam tersebut sudah benar-benar matang atau belum. Lalu pembuatan sambal merconnya, lalu penggeprekan ayam, menyiapkan nasi, pembuatan es teh, pengemasan produk, dan inspeksi terakhir adalah inspeksi pesanannya apakah sudah sesuai sama pesanannya atau belum. Lanjut belajar. Aku aja nomor 4 ya. Aku 456. Selanjutnya itu fasilitas apa saja sih yang digunakan pada perusahaan apa pada usaha ayam geprek Mister Mercon ini? Nah, untuk fasilitas produksinya yang pertama ada kompor gas. Jumlah kompor gas yang digunakan itu adalah 1 unit. Kami mengambil harga satuan kompor gas ini dari harga rata-rata aja 400.000 dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi untuk mencari biaya depresiasi per tahunnya tinggal kita bagikan saja 400.000 dibagikan 5 hasilnya itu 80.000 untuk biaya depresiasi per tahun. Dan wajannya itu yang digunakan tuh ada dua dengan harga satuan itu 80.000 dan umur ekonomisnya juga 5 tahun. Jadi biaya depresiasinya ya tinggal 2 dikali 80.000 kan 160 dibagi dengan 5 tahun jadi 32.000. Selanjutnya ada blender cabai. Untuk blender cabai yang digunakan itu ada 1 unit dengan harga satuannya 250.000, umur ekonomis 5 tahun, jadi tahunnya itu 50.000. Dan juga ada rice cooker dengan harga satuan 350.000 dengan umur ekonomis sama 5 tahun juga, jadi biaya depresiasi per tahunnya itu jadi 70.000. Dan yang terakhir itu ada etalase dengan harga satuannya kami mengambil dengan harga 700.000. Untuk umur ekonomisnya ada di 5 tahun dan biaya depresiasi per tahunnya itu rupiah 140.000. Jadi, untuk total biaya depresiasi per tahun, tinggal kita jumlahkan saja semuanya. 80.000 tambah 32.000 tambah 50.000 tambah 70.000 tambah 140.000. Jadi, didapatkan itu biaya depresiasi per tahunnya 372.000. Jika kita ingin mencari biaya depresiasi per bulan, tinggal kita bagi saja berapa jumlah bulan dalam setahun. Kan jadi 372.000 dibagi 12. Jadi total depresiasi per bulannya yaitu rupiah 31.000 per bulan. Selanjutnya, kami atas atas nomor 5. Selanjutnya, kami mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Nah, di sini kita disuruh mencari eh, biaya tetap yang ditentukan, dihitung dalam periode berapa lama dan masukkan semua biaya baik produksi. Nah, untuk yang pertama kita masukkan itu adalah biaya depresiasi per bulannya, yaitu 31.000. Untuk biaya sewa per bulannya kami mengambil rata-rata rupiah 600.000 per bulan. Dan biaya listrik dan air kami mengambil 150.000. Terus ada biaya tetap total yaitu 781.000 per bulan. Jadi maksudnya ini tuh ditambahkan ya biar tetap totalnya dari biaya listrik, biaya sewa per bulan, dan biaya depresiasi. Terus biaya variabelnya. Untuk bahan baku ayam, tepung, cabai, dan nasinya itu rupiah 400.000 per hari. Terus kemasan dan plastiknya itu 45.000 per hari. Gas LPG-nya 28.000 per hari. Jadi kita menggunakan satu gas LPG gitu.
minuman dan esnya 42.000 per hari. Total biaya variabelnya itu 515.000 per hari untuk rata-ratanya per unit. Jadi kami tuh kami udah menanyakan ke masnya untuk berapa penjualan per harinya itu bisa sampai 70 porsi. Jadi kita tinggal untuk mencari biaya variabel rata-rata per unitnya, tinggal kita bagikan saja dengan 70 porsi. Jadi biaya variabel rata-ratanya jadi 7.357 per unit. Nah, untuk menghitung BEP-nya, tinggal kita carikan saja P dikurangi VC. Apa itu P? P itu adalah harga jual rata-rata. Untuk harga jual rata-ratanya kan itu untuk ayam rica-rica dan ayam gepreknya itu di harga 10.000. Nah, biaya variabel per unitnya tadi 7.357. Tinggal kita kurangi saja itu mendapatkan hasil 2.643. Untuk mencari BEP-nya, tinggal kita gini hitung saja untuk FC di, per P min VC. FC itu adalah biaya total biaya gininya tetap itu biaya apa namanya variabel tetapnya. Biaya tadi di atas total biaya ini mana dia? Total biaya tetap total. Nah, biaya tetap total itu 781. Jadi 781 dibagi 2.643 karena hasil P min VC-nya 2.643. Jadi 296 unit per bulan. Jika kita asumsikan ini buka 26 hari, em, jadi tinggal kita bagikan saja 296 dibagi 26. Jadi untuk mencapai BEP itu diperlukan penjualan itu 11 porsi per hari dengan BEP-nya itu di 10.000 dikalikan 296 yaitu 2.960.000 per bulan. Nah, usaha yang geprek Mister Mercon ini mencapai titik impas apabila mampu menjual minimal 296 porsi per bulan untuk sekitar 11 porsi per hari. Penjualan saat ini mencapai sekitar 70 porsi per hari sehingga usaha sudah berada jauh di atas titik BEP dan menghasilkan keuntungan. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu saya tanyakan, ternyata usaha ini tuh buka 24 jam. Namun ada di hari-hari tertentu usaha ini tuh libur. Contohnya di tanggal merah seperti itu. Selanjutnya nomor 7 dilanjutkan oleh Batiar. Oke, saya di sini akan menjelaskan sebentar ke atas. Oke, dari tadi yang geprek itu target keuntungannya itu dia maunya itu untuk 3 juta. Kecil, kecil. Jadi target keuntungannya itu 3.500.000 per bulan ya. Nah, bagaimana sih agar si UMKM ini tadi dia bisa mencapai 3.500.000 per bulan? Nah, kita hitung untuk volume penjualan yang harus dicapai dengan rumusnya FC yang tadi biaya tetap total plus target profit dibagi P sama dikurangin VC. Nah, sama dengan 781.000 ditambah 3.500.000 target profit dibagi 2.643 maka menghasilkan 1.620 unit per bulan. Nah, jika dibagi dengan 26 hari kerja, nah itu kita dapetin 62 porsi per hari. Jadi minimal untuk bisa mencapai target 3.500.000 itu kita harus menjual 62 porsi minimal. Nah, volume penjualan saat ini 70 porsi per hari dikali dengan 26 hari itu menghasilkan 1.820 porsi per bulan. Nah, untuk laba bersih saat ini itu rumusnya CM dikali Q dikurangin FC. 2.643 dikali 1.820 habis itu dikurangin 781.000. Nah, menghasilkan 481.260 dikurangi 781.000. Jadinya 4.029.260 per bulan. Nah, jadi penjualan untuk saat ini dia sudah melebihi target keuntungan dari yang targetnya itu kan sebenarnya dia 3.500.000 tapi dia udah untung sekitar lebih dari 5.000 dari target tadi yang target dia awal. Nah, untuk yang perbaikan yang dapat dilakukan untuk yang pertama, menambah promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu yang kedua, menambahkan menu baru seperti mie geprek atau chicken skyr. Yang ketiga, membuat promo bundling ayam geprek plus ST. Lalu yang keempat, mendaftarkan usaha ke GoFood dan ShopeeFood. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan.
Nah, habis itu kita untuk yang ke poin kelima itu kita menghitung pengaruh pajak 0,5%. Pajaknya itu kita disuruhnya untuk menghitung untuk 0,5%, target laba setelah pajak itu sama dengan 3.500.000. Target laba sebelum pajak itu kita cara menghitungnya laba setelah pajak dibagi satu dikurangi 0,005 sama dengan 3.517.588. Nah, untuk volume penjualan yang harus dicapai berarti kita pakai rumus FC ditambah target laba sebelum pajak dibagi sama CM. 781.000 ditambah 3.517.588 ditambah 2.643. Nah, kita dapetin 1.627 unit per bulan atau 63 porsi per hari. Volume penjualan saat ini 1.820 unit per bulan. Karena volume penjualan saat ini masih berada di atas target penjualan setelah pajak, maka usaha tetap mencapai keuntungan yang diinginkan walaupun dikenakan dengan pajak 0,5%. Nah, untuk perbaikan yang dapat dilakukan itu si pihak pemilik geprek bisa memperluas pemasaran digital, lalu menambah variasi tingkat kepedasan, menambah promo loyalitas pelanggan, lalu kualitas rasa dan kebersihan produk itu juga harus ditambahkan. Dan yang terakhir adalah layanan delivery order sendiri. Gitu. Oke, sudah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.